Pasca proses pemungutan dan penghitungan suara, kini tahapan pemilu memasuki tahapan rekapitulasi suara dan seiring dengan tahapan pemilu yang tengah berjalan, berbagai dugaan kecurangan pemilu justru ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Berbagai dugaan kecurangan pemilu ditemukan di beberapa daerah, mulai dari Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Di Jawa Timur misalnya, dari data yang dimiliki Bawaslu Jawa Timur, setidaknya ada 4 kabupaten kota di Jawa Timur yang melaporkan adanya dugaan kecurangan atau pelanggaran pemilu di wilayahnya. Beberapa Bawaslu kabupaten kota juga merekomendasikan pemungutan suara ulang di beberapa TPS yang diduga terjadi pelanggaran. Saat ini proses tahapan pemilu dilanjutkan ke tahap proses rekapitulasi suara secara manual. Di kota Surabaya sendiri saat ini proses rekapitulasi manual sudah sampai di tingkat PPK atau di tingkat kecamatan. Seiring dengan proses tahapan pemilu yang terus berjalan, berbagai dugaan kecurangan dan dugaan pelanggaran pemilu juga ditemukan oleh Bawaslu. Setidaknya di Jawa Timur sendiri, Bawaslu Jawa Timur menemukan setidaknya ada 4 kabupaten kota yang ada atau ditemukan laporan dugaan kecurangan ataupun dugaan pelanggaran pemilu. 4 kabupaten kota tersebut diantaranya adalah Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Sampang, dan juga Bangkalan. Untuk dugaan kecurangan pemilu yang diduga terjadi di Kabupaten Sampang, tepatnya terjadi di TPS 18 Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, di mana di TPS 18 tersebut beredar video yang sempat viral di media sosial, yakni sekelompok remaja yang sedang melakukan pencoblosan surat suara presiden. Video ini sudah diverifikasi oleh Bawaslu Jatim dan dipastikan video itu terjadi di Kabupaten Sampang, tepatnya di TPS 18 Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Selain di Kabupaten Sampang, dugaan kecurangan pemilu juga terjadi di Kabupaten Bangkalan, di mana Bawaslu Kabupaten Bangkalan menemukan setidaknya ada dugaan kecurangan di 12 TPS yang ada di Kabupaten Bangkalan. Terkait temuan beberapa dugaan pelanggaran pemilu dan juga kecurangan pemilu tersebut, Bawaslu Jatim saat ini menyebut bahwa pihaknya masih terus melakukan penelusuran dan juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di lapangan. Bawaslu Jatim menyebut proses pemeriksaan dan penelusuran tersebut setidaknya akan membutuhkan waktu 1 minggu ke depan. Sebelum nantinya pihak Bawaslu Jatim akan menentukan sanksi apa yang akan diberikan, apakah berupa sanksi administrasi ataukah berupa sanksi pidana. Dari Surabaya, Jawa Timur, Mahmud Fauzi, Haris Ramadhani, Metro TV. Serupa dengan di Jawa Timur, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Makassar, Sulawesi Selatan juga menemukan sejumlah temuan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Buntut dari pelanggaran tersebut, sejumlah TPS di Sulawesi Selatan berpotensi akan melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Pasca penyelenggaraan pemilu 14 Februari 2024 lalu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengaku banyak menemukan pelanggaran administrasi dari pihak penyelenggara pemilu 2024, mulai dari tingkat KPU Kota Makassar hingga ke tingkat bawah penyelenggara pemilu di TPS. Seperti diantaranya adalah dugaan pelanggaran berupa keterlambatan distribusi logistik ke TPS saat hari H pencoblosan. Kemudian surat suara pileg yang tertukar di 35 TPS hingga penggunaan hak pilih dari pemilih yang tidak terdaftar di 2 TPS berbeda, serta adanya kekurangan logistik di hampir seluruh TPS yang tersebar di 15 kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kendati mengakui telah menemukan sejumlah pelanggaran administrasi dan mencatat dugaan pelanggaran administrasi dari pihak penyelenggara pemilu di Kota Makassar, Bawaslu yang kami konfirmasi mengaku pihaknya telah memberikan saran perbaikan ke pihak penyelenggara dan rencananya baru akan melakukan upaya proses lanjutan ke tingkat DKPP apabila telah menerima laporan dari ragam dugaan pelanggaran yang ditemukan tersebut. Terkait dengan hal ini, kita ikuti bersama pernyataan selengkapnya dari Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwinsyah. Saat pemungutan ada beberapa masalah yang kemudian muncul, yang kemudian disampaikan oleh teman-teman Panoscam. Yang pertama adalah pembukaan tempat pemungutan suara yang melewati batas waktu pukul 7. Jadi
terjadi di hampir semua kecamatan, minus 4 kecamatan itu tadi. Nah, karena proses pembukaan TPS yang kemudian mengalami keterlambatan. Yang kedua adalah surat suara tertukar. Surat suara tertukar terjadi di kurang lebih 35 TPS yang terjadi di Kota Makassar. Itu surat suara tertukar, ada yang DPRD kotanya tertukar dan ada juga yang provinsinya tertukar. Yang jelas jumlahnya ada 35 yang tertukar. Selanjutnya adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB. Ini mungkin yang teman-teman dapatkan informasi kita dari provinsi, ya, yang 2 TPS itu yang ada di Kecamatan Ujung Pandang, ya. Nah, selanjutnya kekurangan logistik. Jadi kekurangan logistik itu yang pertama adalah kekurangan form C hasil. Nah, ini hampir terjadi di seluruh kecamatan, ya, hampir terjadi di seluruh kecamatan terkait dengan kekurangan form hasil. Dan ada juga bukan kekurangan tetapi tertukar, misalnya form C hasilnya berapa halaman, ada 1 halaman atau 2 halaman yang kemudian tidak ada. Nah, selanjutnya adalah proses penghitungan suara melewati batas waktu yang kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan ada juga di 1 kecamatan salah memasukkan surat suara ke dalam kotak, yaitu di Kecamatan Talo, ada 1 di kelurahan, ada 1 TPS di Kecamatan Talo, Kelurahan Rapokaling. Pemilih salah memasukkan surat suara ke dalam kotak yang ada. Nah, selanjutnya PTPS tidak diberikan C salinan, juga terjadi di Talo untuk 2 kelurahan, Kelurahan Rapokaling dan Kalukubo 2, tapi TPS-nya belum diupdate oleh teman-teman. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengkonfirmasi bahwa pemungutan suara ulang atau PSU di beberapa TPS di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, serta di beberapa TPS lainnya di 24 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulsel ini berpotensi terjadi. Untuk di Makassar, sejauh ini tercatat ada 2 TPS yang paling berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Hal itu dikarenakan adanya pemilih dari luar Kota Makassar yang tanpa menggunakan surat undangan pindah memilih, namun memberikan hak pilih, kendati tidak terdaftar dalam DPT serta DPTB di TPS. Selain 2 TPS di Kota Makassar, pemungutan suara ulang atau PSU di sejumlah TPS lainnya di beberapa kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan juga berpotensi terjadi. Hal itu diakibatkan oleh dugaan pelanggaran berupa temuan atas adanya pemilih yang memberikan hak pilih melebihi 1 kali di 2 TPS berbeda. TPS tersebut yakni di Kota Makassar dengan jumlah 2 TPS, kemudian Kota Palopo dengan 3 TPS, Kabupaten Wajo dengan 5 TPS, Kabupaten Kepulauan Selayar 3 TPS, Kabupaten Pindrang 1 TPS, kemudian Kabupaten Luwu Timur 1 TPS, Kabupaten Takalar 2 TPS, Kabupaten Enrekang 1 TPS, dan 1 TPS di Kabupaten Sidrap. Sementara untuk temuan dugaan pelanggaran administrasi oleh pihak penyelenggara pemilu saat pemungutan suara berlangsung oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan paling banyak menemukan di wilayah Kota Makassar. Terkait dengan hal tersebut, berikut pernyataan selengkapnya dari Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad. Dalam potensi PSU di Makassar, informasi dari teman-teman Bawaslu, ada 2 TPS yang potensi PSU. Itu diakibatkan ada orang yang penduduk dari luar Makassar yang kemudian memilih sementara namanya tidak ada di DPT, namanya tidak ada di DPTB. Dia tidak menggunakan form pindah memilih, tapi dia datang memilih sementara KTP-nya adalah KTP di luar Makassar. Masing-masing di TPS mana itu? Kalau saya lupa tadi TPS apa namanya, lokasi TPS-nya, tetapi laporannya ada 2 TPS yang potensi PSU di Makassar. Hampir semua di Makassar itu TIS, kan itu tidak tergembok, mestinya tergembok itu kotak suara digunakan. Hampir semua di Makassar, 2000-an lebih TPS katanya, lebih dari setengah, itu tidak ada TIS-nya. Itu juga terjadi di Makassar. Kemudian plano C hasil. Hampir semua TPS di Makassar kekurangan plano C hasil, sehingga ketika mau dibuat penghitungan suara, tidak ada tempat menulis.
Kemudian ada beberapa menginisiasi sampai yang fotokopi apa segala, kemudian ini terlambat. Dan ini juga adalah, sehingga saya katakan Makassar ini yang paling banyak berkaitan dengan manajemen tata kelola distribusi logistik yang kurang rapi. Kalau itu semua masuk kategori pelanggaran? Ya, memang pelanggaran administrasi karena itu berkaitan dengan tata cara, prosedur, mekanisme. Tapi apapun itu kan ini bisa mempengaruhi proses yang jalan. Ya, untuk pemungutan suara ulang atau PSU sesuai dengan PKPU ini rencananya akan digelar 10 hari setelah hari pencoblosan. Demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabdarole Ahmad Safei, Faisal Wahab, Metro TV. Di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara yang memiliki 163 TPS, rekapitulasi suara berjenjang di tingkat kecamatan dalam rapat plano PPK mulai dilaksanakan. Rekapitulasi penghitungan suara untuk mengoreksi apabila ada penggelembungan suara yang diterima paslon tertentu dalam aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap KPU. Rekapitulasi penghitungan suara dalam proses pemilu 2024 di tingkat kecamatan di Kota Medan saat ini mulai dilaksanakan. Salah satunya di Kecamatan Medan Polonia dari tempat kami melaporkan saat ini. Dan untuk informasi selengkapnya saya akan mengajak Anda untuk mewawancara langsung Ketua PPK Medan Polonia, Kak Julia Simatupang. Selamat sore, Kak. Ya, sore, Bang. Ya, Kak Julia bisa dijelaskan untuk proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan saat ini prosesnya bagaimana dan apa kendala-kendala yang dihadapi oleh para petugas PPK dalam rekapitulasi suara ini? Baik, ini hari pertama kami melakukan penghitungan suara di tingkat kecamatan. Jadi tadi ada kendala yang pertama itu dari saksi PKS menanyakan tentang salinan C hasil yang difotokopi. Jadi tadi udah kami sepakati kalau misalnya nanti ada perubahan dari hasil dari yang di C hasil di TPS nanti akan kami pembetulan di tingkat kecamatan. Seperti itu. Jadi penghitungan suara pada kali ini itu berbeda dengan yang dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kan itu menggunakan manual. Yang ini sekarang dari Sirekap web namanya. Jadi dari Sirekap yang di TPS nanti akan masuk ke akun Sirekap web kecamatan kami. Gitu. Kendala-kendala yang dihadapi adalah di Sirekap web ini kan jaringannya belum tentu bisa 100%. Jadi dia plano-plano yang di tingkat TPS belum 100% terupload ke Sirekap web kami. Gitu. Jadi kendalanya kami akan buka kotak lagi tiap TPS, nanti kami foto lagi dan itu akan memakan waktu lebih lama. Terima kasih Kak Julia Simatupang, Ketua PPK Medan Polonia atas informasinya. Dan itulah pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari PPK Medan Polonia, Kota Medan, saat ini proses rekapitulasi penghitungan suara akan dilakukan maksimal sampai tanggal 5 Maret, namun tidak menutup kemungkinan akan lebih cepat dari tanggal itu dan akan dilanjutkan proses rekapitulasinya di tingkat kabupaten dan juga provinsi, lalu ke tingkat nasional. Dari Medan, Sumatera Utara, Andre Septian, Usrizal Pulungan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.